Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib musholla Miftahul Jannah yang dirahmati Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan, mari kita kembali bersyukur kepada Allah SWT biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar, nikmat termahal yang Allah berikan kepada kita hambanya. Kemudian Allah juga memberi kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini dicatat oleh Allah SWT sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah SWT kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah SWT senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Malam ini kita berada di tanggal 24 Jumadil Akhir, bulan yang ke-6 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 Januari 2024 Miladiyah. Kita akan melanjutkan kajian Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, mengenal Al-Quran melalui terjemahnya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Tema kita malam ini mengenal etika berkomunikasi dalam Al-Quran. Kenapa ulun sampaikan ini? Karena kita masuk pada bulan-bulan politik, tahun-tahun politik. Ini di mana-mana, di kota-kota besar maupun di kampung-kampung itu banyak terjadi kampanye. Baik kampanye berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan aturan, ataupun juga dengan yang sebaliknya.
Ini semuanya tergantung bagaimana cara kita memahami etika berkomunikasi. Makanya Islam mengajarkan kepada kita agar kita mengetahui bagaimana seyogyanya sebagai muslim dalam berkomunikasi terhadap sesama. Apalagi isu yang akhir-akhir ini adalah isu debat presiden dan wakil presiden calon, maksudnya gitu ya. Maka ini perlu ya, kita sebagai penilai ya terhadap calon-calon presiden dan wakil presiden melalui debatnya dalam penyampaian visi dan misi, program, gagasan, ide dan lain sebagainya, tentu kita selektif gitu ya, tidak semaunya sendiri dalam menilai, tidak emosi ya, bukan karena kedekatan kita, hubungan kita walaupun salah tetap didukung, tidak, tetapi kita objektif saja ya. Nah, Allah SWT melalui utusannya Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalau enggak Imam Muslim, dari pangkal sanad sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata dengan baik, kalau tidak bisa hendaknya diam. Tetapi di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat agar berusaha terlebih dahulu untuk menyampaikan kebenaran. Walaupun kebenaran itu benar, tapi kalau cara menyampaikannya tidak benar, maka jadinya tidak benar juga. Walaupun kebatilan, kalau dimanage secara benar, maka hasilnya akan baik. Kecurangan yang terjadi karena dimanage dengan baik, maka hasilnya baik menurut yang curang. Tetapi di sisi Allah tidak ada yang namanya curang itu baik, apalagi benar. Makanya kita sebagai rakyat wajib menilai, gitu ya. Makanya kita dianjurkan untuk berkata dengan baik, khair. Ya. Rasulullah mengatakan, kenapa beliau memilih kalimat khair? Khair ini temannya banyak di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada yang namanya qaulan sadida, perkataan yang benar. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 70 Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Perintah yang pertama, Allah menyuruh kepada orang beriman untuk bertakwa. Bertakwa itu adalah merupakan amal soleh. Makanya yang diseru yang beriman. Dalam rukun Islam yang 5 itu, yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu akidah. Kalimat tauhid, kalimat iman. Makanya tadi kan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir gitu ya. Yu'minu itu fi'il mudhari'. Artinya kita ini manusia dianjurkan untuk senantiasa beriman terus menerus. Ya. Punya akar kata yu'minu, itu akar katanya mujarradnya itu amanah. Amanah artinya iman, beriman atau percaya.
Di dalam ilmu nahwu syaraf, dalam bahasa Arab, di dalam kalimat amanah ini mengandung atau menyimpan domir huwa. Ya, domir itu kata ganti huwa. Jadi kalau amanah artinya dia laki-laki satu telah beriman, atau dia laki-laki satu telah percaya. Orangnya disebut mukmin, orang yang beriman, orang yang percaya. Nah, orang yang bisa dipercaya itu namanya amanah. Kalau Nabi itu gelarnya Al-Amin sebelum diangkat menjadi Nabi. Pada usia 25 tahun beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Kenapa Al-Amin? Karena beliau bisa dipercaya, gitu ya. Makanya Allah menyeru kepada kita dengan kalimat iman. Hai orang-orang yang beriman, gitu kan. Nah, kalau masdarnya itu imanan. Jadi amanah yu'minu imanan. Imanan artinya kepercayaan, keimanan. Nah, cara membaca amanah ini, iman ini, amin ini itu ada 4. Yang pertama tanpa panjang, yaitu amin, itu pendek ya. Artinya aman. Nah, orang yang beriman itu menjadi orang yang memberikan rasa aman kepada lingkungannya. Lingkungan di sekitar orang beriman insya Allah aman. Tapi kalau di lingkungan sekitar itu bukan beriman, maksudnya mereka tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak tahu mana haram mana halal, melakukan apa saja, maka insya Allah lingkungan itu nggak aman. Itu kalau dibaca amin gitu. Tapi kalau dibaca amin, kayak tadi waktu sholat maghrib Pak Haji Hasbullah, ya kan, surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, itu artinya semoga Allah mengabulkan doa kita. Doa yang mana? Doa ihdinas siratal mustaqim, kan gitu tadi. Mulai dari ihdinas siratal mustaqim sampai akhir itulah doa. Makanya sunnah mengucapkan amin. Dan mesti benar cara mengucapkannya. Enggak boleh keliru karena pilihannya kan 4 tadi, ya kan? Kemudian kalau dibaca amin, ya, misalnya gitu ya. Yang pertama panjang, kemudian pendek. Itu artinya bisa apa namanya? Artinya itu jujur, jujur, ya kan? Jadi kalau ingin menjadi orang yang jujur, yang tadi aminnya panjang dulu, gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang panjang akhir, misalnya amin. Nah, amin itu bisa dipercaya, gitu ya. Hanya pendek. Makanya kalau yang amin itu tadi jujur, itu sama dengan sidik, nah, gitu ya, sidik. Makanya Nabi itu punya 4 sifat. Sifat Nabi ini disingkat dengan istilah staf, STAF. S-nya itu sidik, ya. T-nya itu tablek, ya. Kemudian A-nya itu amanah, F-nya ini fatonah. Ini sifatnya Nabi. Nah, sifat Nabi ini Allah letakkan di dalam dada, di hati. Nah, ini nanti akan melahirkan sikap, ya. Dari sifat yang baik tadi nanti akan melahirkan perbuatan, perilaku. Nah, perilaku dari sifat yang baik insya Allah akan melahirkan perbuatan yang baik, yang berdaya guna, yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Nah, menyangkut masalah kepemimpinan, maka kita juga berhak untuk memilih pemimpin
yang memiliki sifat-sifat seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal kita memilih pemimpin yang bisa baca Quran. Jangan sampai kita punya pemimpin nggak bisa baca Quran, itu berbahaya. Suatu ketika saya ditanya oleh teman gitu ya, terkait dengan masalah kepemimpinan. Ustadz, misalnya kita dipimpin oleh orang yang tidak bisa baca Quran, bagaimana? Ini kan bebas berekspresi gitu ya, sambil bersanda gitu. Kalau kita itu dipimpin oleh orang yang tidak bisa baca Quran, sama dengan kita menyerahkan diri kita kepada pemimpin tersebut. Monggo silahkan kula dizolimi. Jadi sama dengan kita itu menyerahkan diri kita untuk dizolimi. Kenapa? Karena nggak tahu Quran. Baca Quran nggak bisa, apalagi paham. Nah, gitu. Maka kita sebagai Muslim hendaknya kita memperhatikan. Dan dalam pemilihan pemimpin ini itu bukan muamalah, tetapi masuk dalam ranah akidah. Dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Akan ditanya. Makanya kan di Al-Maidah ayat 51, kemudian Ali Imran ayat 29, 28 itu kan larangan. Jangan sampai kita itu memilih pemimpin yang kafir. Maksudnya pemimpin yang bukan Islam, yang tidak beriman. Itu sudah dicontohkan. Nah, Rasulullah ketika menyampaikan kepada para sahabat, maka Rasulullah itu yang disampaikan apa yang turun dari Allah. Jadi tidak ada istilah seperti sekarang. Rasulullah dipilih langsung oleh Allah sebagai pemimpin. Kemudian Rasulullah dikasih alat untuk menyampaikan dakwah, yaitu Al-Quran. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat dan orang-orang di sekitar yang mau, ya. Pada waktu itu termasuk sabiqunal awalun, dari awal-awal Rasulullah menerima wahyu, itu ada sahabat namanya Salim. Kalau dalam sirah sahabat itu urutan nomor 12. Salim Maula Abu Hudzaifah. Itu Nabi pernah menyampaikan gini. Nabi pesan kepada para sahabat, kalau sahabat-sahabat itu mau belajar Al-Quran, maka ambillah dari salah satu 4 orang. Yang pertama Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud. Yang kedua Salim Maula Abu Hudzaifah. Yang ketiga Abdullah bin Ubay, ya. Yang keempat Mu'adz bin Jabal. Dari 4 sahabat Nabi ini Rasulullah mereferensikan, ya. Jadi kalau belajar Quran, salah satu dari 4 orang ini. Nah, dari 4 orang ini, Salim Maula Abu Hudzaifah ini memiliki suara yang merdu. Suatu ketika ini di Madinah, sholat Isya berjamaah, istri Nabi Aisyah itu sholat Isya terlambat pulang, gitu ya. Terlambat pulang, lalu sampai di rumah ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Aisyah, kenapa terlambat? Dari mana saja?" gitu. Ibunda Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, saya terlambat pulang karena saya tadi mendengarkan sahabatmu membaca Quran. Suaranya merdu sekali," gitu. Tapi Ibunda Aisyah nggak tahu itu siapa, gitu. Maka kemudian Rasulullah mengajak Aisyah, "Ayo antar aku ke masjid lagi." Dan Salim ternyata kemudian Rasulullah mengatakan, "Oh, itu adalah sahabatku, namanya Salim Maula Abu Hudzaifah. Suaranya bagus, bacaan Qur'annya luar biasa karena beliau belajar langsung dengan Rasulullah." Ketika sahabat-sahabat yang lain disuruh hijrah ke Habasyah, Ethiopia, ya, pada waktu itu
Salim ini itu tidak ikut hijrah karena beliau ingin konsentrasi belajar Al-Quran. Dan ini Salim ini nanti bisa menjadi imam, pernah mengimani Abu Bakar, pernah mengimani sahabat-sahabat yang lain, baik di Kuba maupun juga di Masjid Nabawi. Bahkan ketika Khalifah Umar itu ditusuk oleh Abu Lu'lu', itu beliau yang menggantikan imam. Ya. Kemudian beliau meninggal, sementara masih Dewan Syuro rapat siapa yang melanjutkan Khalifah Umar bin Khattab, maka Salim inilah yang menjadi imam. Dan ini direferensikan oleh Rasulullah. Dan 4 orang ini, salah satunya Salim ini adalah guru besarnya sahabat-sahabat tentang Al-Quran. Nah ini, makanya di dalam Al-Quran ini apabila kita pahami, maka kita akan mendapatkan keamanan, ketentraman, kedamaian. Itu Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan. Selanjutnya di dalam Al-Quran itu kalimat-kalimat yang baik tadi, salah satunya adalah qaulan sadida. Ya, jadi kita dianjurkan oleh Allah SWT untuk berkata yang benar. Ya, kalau kita berkata yang benar, maksudnya adalah perkataan yang kita keluarkan kepada orang lain itu dasarnya, sumbernya jelas, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah gitu. Makanya Nabi menganjurkan supaya kita berkata dengan baik, yaitu ya. Nah, efek samping ya yang terbaik setelah kita mengucapkan perkataan yang benar itu, maka Allah akan memperbaiki amal-amalan kita yang kurang-kurang. Gitu. Dan Allah juga akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dan Allah menyatakan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Ini efek samping kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat yang benar. Sumbernya dari mana? Dari Al-Quran. Nah, gitu ya. Nah, kenapa? Kalau kita itu sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik, informasi itu kepada orang lain, maka kita telah mengamalkan Al-Quran. Nah, bagaimana di situ tadi ada istilah etika berkomunikasi dalam Al-Quran. Dulu zaman Bahri gitu ya, zaman Bahri, atau kita waktu dulu kuliah ilmu komunikasi ya gitu ya, walaupun hanya 1 semester. Di sana dosen kita mengajarkan tentang etika berkomunikasi. Apa itu etika? Kalau dalam Islam etika itu akhlak, ya budi pekerti. Nah, jadi etika itu adalah tata cara kita menyampaikan pesan kepada orang lain dan bermanfaat, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang berlaku pada masyarakat itu. Adat istiadat yang terjadi di situ tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini. Nah, orang yang menerima informasi disebut dengan komunikan. Ya, jadi misalnya ini Ulan menyampaikan sebagai narasumber, saya sebagai komunikator. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian ini adalah komunikan yang menerima pesan. Kegiatan menyampaikan pesan, menerima pesan itu disebut dengan berkomunikasi. Makanya mesti ada etikanya gitu ya. Kalau menurut pakar filosof ya zaman dulu itu, siapa itu? Aristoteles. Jadi dulu itu awalnya Socrates, Aristoteles, kemudian ada murid namanya Plato ya. Kalau di sini Plat apa di sini? Plat DA ya. Kalau di Mbak Yunani sana, Yunani ya, itu Plato. Nah, gitu. Ini di dalam diskusi-diskusi itu bagaimana untuk
memberikan modal untuk ngobrol, menyampaikan dalam berkomunikasi itu minimal modalnya 3. Dalam berkomunikasi itu, yang pertama mesti ada namanya etos, yang kedua logos, yang ketiga pathos. Itu ya. Ini istilah-istilah Yunani begitu. Nah, etos ini dalam berkomunikasi, orang yang menyampaikan sebagai narasumber mesti dipercaya, bisa dipercaya. Kalau tidak bisa dipercaya, maka dalam berkomunikasinya pertama tidak lancar. Yang kedua, walaupun lancar, lawan bicara kita mungkin tidak menerima karena tahu bahwa orang itu track recordnya seperti ini gitu. Makanya mesti dibangun etos gitu ya. Pertama kali mesti orang itu bisa dipercaya. Ada kisah begini. Ada seorang ibu punya anak penyakit, kemudian dibawa ke dokter. Nah, salah satu pengobatannya adalah supaya tidak makan garam. Tidak makan garam. Nah, ibunya menasihati berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan berkali-kali lah, nggak pernah henti. Jangan makan garam supaya penyakitnya itu sembuh gitu. Ternyata nggak mau, gitu ya. Lalu dibawalah ke tokoh di India, namanya Eyang Mahatma Gandhi, ya, Pak Gandhi lah gitu. Bawalah anaknya ke sana. Pak Gandhi, tolong nasihatilah anak saya ini karena anak saya itu begini gitu kan. Lalu Pak Gandhi bilang, ibu, tolong bawa pulang dulu ya. Nanti 2 minggu lagi bawa sini, 15 hari. Nah, bawa pulang gitu. Jadi hari ini saya belum bisa menasihati. Bawa pulang ya. Setelah 15 hari atau 2 minggu, datang lagi ke Pak Gandhi. Pak Gandhi, ini sudah 2 minggu ini, tolong nasihati anak saya. Lalu Pak Gandhi bilang, pakai bahasa India ya. Gandhi itu kan India. Nak, Mbak Yo jangan makan garam gitu. Itu India atau Indonesia? India itu sudah diterjemahkan ya. Mbak Yo jangan makan garam gitu. Terus pulang. Esoknya itu ampih, berhenti anaknya itu makan garam. Ibunya ya heran toh, loh kok mandi banget ini Pak Gandhi, pakai mantra apa Pak? Cuma 5 kata aja kalau nggak salah saya hitung. Nak, jangan makan garam. Nak, Mbak Yao jangan makan garam. Cuma 5 aja. Ya, nggak sampai 1 menit. Ampih. Akhirnya ibunya penasaran, datang ya kepada Pak Gandhi. Pak Gandhi loh, pian kok mandi banget. Ucapannya itu, anak saya berhenti. Ibu, kenapa waktu ibu pertama ke sini saya minta pulang lagi, pada waktu itu saya masih mengkonsumsi garam, kata Gandhi. Orang yang masih mengkonsumsi garam untuk memberikan saran, nasihat kepada orang yang hobi makan garam supaya berhenti, nggak bisa. Makanya saya minta waktu 2 minggu. Sejak ibu pulang, maka saya berhenti makan garam. Nah, setelah 15 hari saya berhenti, ibu datang, saya bilang, yang saya sampaikan kepada anaknya ibu karena saya sudah melakukan. Itu artinya dalam berkomunikasi, etiknya itu mesti kita bisa dipercaya. Nah, supaya kita bisa dipercaya, maka apa yang kita sampaikan itu sudah kita lakukan. Insya Allah kalau seperti tadi, insya Allah. Kenapa kita ini punya pemimpin-pemimimpin yang setiap 5 tahun sekali di dalam menyampaikan visi misinya pasti ada kalimat akan memberantas korupsi. Tapi kesininya korupsinya bukannya terberantas, malah subur. Nah, gitu ya. Mau berantas KKN-nya malah luar biasa. Kenapa? Gitu ya.
Karena barangkali loh ya, barangkali yang menyampaikan itu masih terkena bau-bau korupsi gitu. Makanya orang yang pernah korupsi jangan mengatakan seperti tadi, maka nggak akan dipercaya gitu ya. Makanya rakyat itu pasti pinter gitu ya. Melihat kontestan-kontestan kita ini hobinya ini seperti ini, kebiasaannya seperti ini, keahliannya seperti ini, rakyat tahu semua ya. Saya dikasih tahu teman saya, kan saya punya teman di MPR itu ya. Saya bilang gini, Pak Ustadz, ini hoak, ini hoak. Nanti yang iyanya nanti gitu. Sekarang ini lagi hoak gitu. Menjelang hari H pemilu nanti ya, malam tanggal 14 Februari nanti akan ada guyuran dana 400 triliun. Alhamdulillah, saya gitu toh. Kenapa? Nah, begitulah cara Allah ingin mengambil hartanya orang-orang kaya. Mudah-mudahan nanti sampai kepada rakyat. Ya, rakyat dapat semua 400 triliun disebar ke seluruh Indonesia. Mungkin jamaah kita mendapat juga nanti ya. 400 triliun itu enggak banyak Pak, dikit ya, dibandingkan utang negara, maksudnya gitu ya. Utang negara kan ribuan, nah, kalau ini kan dikit. Tapi saya berharap rakyat nanti kalau menerima di total 400 triliun, berarti oligarki kan sudah kurang dananya 400 triliun modalnya kan. Belanjanya jangan dibelanjakan ke mal-mal milik mereka, jangan. Belanjanya ke kampung-kampung aja gitu. Mudah-mudahan itu informasi itu hoax ya. Tapi nanti benar itu ya. Karena informasi ini valid gitu kan. Gitu. Nah, saya menyampaikan seperti ini, apakah itu komunikatif sifatnya? Enggak. Karena apa? Belum tentu bermanfaat dan sumbernya belum tentu benar. Nah gitu ya. Kalau toh itu nanti benar, itu soal nanti ya gitu. Nah, kenapa kita mesti seperti itu? Jadi etos dibangun. Yang kedua, mesti ada logos. Logos itu apa? Yang disampaikan itu masuk akal, rasional, logik gitu. Terus patos, patos itu adalah emosi, ada emosi gitu. Jadi emosi itu mempengaruhi audiens, sehingga kalau narasumbernya menyampaikan narasi-narasi yang sedih, lalu audiensnya juga ikut sedih gitu. Itu patos namanya. Kalau ada ustadz yang menggelora kayak was gitu ya, kemudian ditutup takbir gitu ya, ini audiens juga ikut semangat, itu namanya ada patos. Tapi kalau saya menyampaikan lemah lembut begitu, kemudian ditambah dengan AC, lalu dingin, ngantuk, tidur, nah itu berarti sukses. Ini ada patosnya gitu ya. Nah gitu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT. Jadi yang pertama ada kaulan sadidah. Nah kemudian yang kedua ada kaulan ma'rufa. Itu banyak di ayat di Al-Baqarah ada, di Al-Ahzab ayat 32 ada, di Al-Baqarah 263 ada ya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza gitu ya. Perkataan yang baik, memberikan maaf itu lebih baik daripada sedekah tapi diungkit-ungkit, menyakiti perasaan yang menerima gitu. Misalnya datang, oh kemarin sudah datang, sudah saya kasih, kok kesini lagi, oh gitu ya, kasih cuma 50.000 kan, besok jangan sini lagi ya, gitu. Itu namanya menyakiti perasaan. Nggak usah ngasih, maaf ya, lewati dulu ya, lain kali kesini lagi. Nah itu malah lebih baik. Nah, itu qaulun ma'rufun, jadi perkataan yang baik, yang baik, ma'ruf. Ma'ruf itu mengenal, arafa itu mengenal. Jadi artinya apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami, kemudian bisa diterima. Itu namanya ma'ruf. Nah, makanya Nabi tadi yang pertama disuruh mengatakan perkataan yang baik, ya.
Kalau tidak bisa, suruh dia. Apa efeknya kalau kita bisa mengatakan? Maka kita lihat dulu di dalam Quran kaulan-kaulan itu. Bagaimana kita bertutur kata dalam menyampaikan ini. Nah, lalu dilanjutkannya prinsip dalam berkomunikasi itu, etiknya itu dilandasi dengan 3. 1, belief ya. Kita lihat siapa yang mengatakan itu, dia kepercayaannya apa, agamanya apa. Dia dulu siapa yang mengatakan. Nah, kemudian yang keduanya adalah lahir dengan value, namanya akan melahirkan nilai-nilai. Kemudian yang ketiga adalah dari belief, value, kemudian akan terbentuk norm. Nah, norma itu aturan. Nah, nanti kalau sudah keluar dalam bentuk norma ini, itu nanti ada 3 ya. Ada norma yang umum, ada norma yang khusus. Itu kemudian apabila norma-norma ini kemudian ada yang sadar, itu cukup dengan norma yang ada disebut dengan etik gitu ya. Jadi ada moralitas itu berarti orang yang bermoral itu beretika namanya. Nah, lawan katanya berarti tidak bermoral ya. Moral lawan katanya tidak bermoral. Dalam ilmu komunikasi, lawan katanya itu disebut dengan immoral. Kita sering mendengar amoral gitu ya. Amoral itu katanya orang tidak bermoral. Padahal dalam ilmu komunikasi nggak betul itu. Ini kalau amoral itu adalah perilaku atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan moral. Itu amoral. Misalnya ini Bapak Ibu nongkrong di angkringan itu bunderan, itu berarti melakukan perbuatan amoral. Kenapa? Karena itu nggak ada hubungannya dengan moral. Tapi kalau ada laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan bukan suami istri, kok masuk toilet masjid, itu namanya immoral, tidak bermoral, itu namanya. Tapi kalau ngaji nggak pakai kopiah, dan yang pakai kopiah itu juga bukan moral, yang tidak pakai bukan immoral, itu amoral karena standar ya. Karena itu ya. Nah, itu namanya di dalam ilmu komunikasi itu seperti itu. Lalu di dalam tengah-tengah masyarakat, ketika kita menyampaikan informasi itu, kadang-kadang ada yang langsung paham ya, tapi ada yang pahamnya menunggu kena gitu. Apalagi kalau dia nggak punya etos gitu ya. Nah, itu. Makanya di dalam Quran itu yang dibangun etos itu, sifatnya itu dicontohkan di dalam surah itu Ali Imran ya, surah yang ketiga, ayat 159. Ini kisahnya gini. Nabi pernah memesani kepada sahabat waktu perang Uhud. Sahabat yang khusus manah itu, kamu di situ semuanya jangan pindah-pindah tempat, apapun yang terjadi, jangan pindah-pindah gitu. Ternyata pada waktu itu kaum muslimin itu sudah menang. Melihat pasukan kafir Quraisy itu sudah porak-poranda, harta bendanya sudah ditinggal, sebagian besar dari kaum muslimin sudah mengumpulkan masing-masing ghanimah, lalu yang di atas terpengaruh. Turun sebagian besar, yang tinggal 10 orang ya. Maka kemudian diambil alihlah oleh Panglima Khalid bin Walid, pada waktu itu belum masuk Islam. Akhirnya umat Islam mengalami kekalahan dalam tanda kutip. Sebenarnya perang Uhud itu nggak kalah karena benderanya masih berkibar kan, nah, gitu. Tapi ini Allah ingin memberi tahu kepada kita tentang bagaimana sikap Rasulullah menghadapi para sahabat yang seperti itu. Padahal perang Badar ini penentuan. Orang-orang ahlul Badar itu dijamin, ibarat Nabi itu maksum. Tadinya kan orang jadi nggak maksum, tapi dijamin
Ahlul Badar itu mau melakukan apa saja, maksiat apapun dimaaf. Tapi alhamdulillah nggak ada satupun yang maksiat. Semakin dijamin, semakin hati-hati. Kalau kita dijamin, wah, bapak-bapak, ibu-ibu sekarang sudah bebas, dijamin masuk surga, nggak usah ibadah. Mungkin ngicir gitu ya. Nah, beda kalau orang-orang yang sahabat itu kan. Nah itu. Nah pada waktu itu Nabi mestinya secara standar itu marah melihat perilaku sahabatnya tidak patuh, gitu ya. Tapi kenapa Nabi itu bisa tetap berlemah lembut? Nah, di ayat 1-9 Allah mengatakan ini, fabima rahmati minallahi lintalahum, gitu. Fa maka disebabkan apa yang ada rahmatin rahmat, minallahi dari Allah, lintalahum, sehingga kamu bisa bersikap lemah lembut, itu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Muhammad, sekiranya kamu itu bersikap kasar, ya, bersikap kasar, kemudian hatinya keras terhadap mereka, teman-temanmu, sahabatmu, Ahlul Badar yang melanggar larangan tadi, tidak patuh terhadap perintahmu, gitu ya. Lan faddu min haulik, niscaya mereka akan jauh meninggalkan kamu, gitu. Fa'fu anhum, maka mintakanlah maaf. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Jadi Ahlul Badar disuruh memaafkan, itu antara Nabi dengan sahabat. Ya. Kemudian fa'fu anhum wastaghfir lahum, dan mintakanlah ampun, maaf sahabat-sahabatmu kepada Allah, supaya Allah tidak mengazab, gitu ya. Nah, kemudian dalam hal strategi perang, wasawirhum, maka bermusyawarahlah kepada mereka. Bagaimana supaya untuk perang-perang yang akan datang itu tidak mengalami kekalahan seperti perang Uhud ini, tapi tetaplah kamu bersifat lemah lembut, gitu. Fa idza azamta fatawakkal, fa idza azamta fatawakkal Allah, maka apabila sudah bertekad bulat untuk melakukan sesuatu, maka serahkan kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berserah diri kepada Allah SWT. Masih banyak lagi kaulan-kaulan di dalam Al-Quran, insya Allah ini kita bagi dua. Jadi ini bagian pertama, untuk yang akan datang insya Allah bagian yang kedua sebelum pemilu, insya Allah. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.